Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan PPN, ya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di sini, izinkan Ibu menyampaikan mengenai gambaran umum mengenai PPN atau mengenai konsep PPN terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa memahami konsep PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, itu dapat menjadi basis pengetahuan bagi wajib pajak, ya, untuk memahami perkembangan ketentuan PPN di dalam praktek. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Nah, di sini perlu kita ketahui, ya, bahwa PPN bukan merupakan suatu jenis pajak yang baru tentunya, ya. Nah, di mana PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut dengan cara yang berbeda. Nah, di sini PPN itu pada dasarnya merupakan pajak penjualan, ya kan, yang dipungut atas dasar nilai tambah, ya kan, yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nah, di mana nilai tambah tersebut merupakan semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang. Nah, ya, ini menurut Rosdiana dan Tarigan tahun 2005. Nah, jadi menjelaskan mengenai PPN. Nah, sehingga dari tadi yang sudah disampaikan, kita ketahui bahwa nilai tambah itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu additive side atau sisi pertambahan nilai. Nah, dan dari subtractive side, nah, atau sisi selisih output dikurangi dengan input. Nah, jadi di sini ada rumus formula nilai tambah, yaitu upah ditambah laba sama dengan output dikurangi input. Nah, ini menurut Tait, ya, 1988. Nah, sehingga di sini, ya, bahwa kita ketahui, ya, bahwa dari uraian tadi yang sudah disampaikan itu ada beberapa karakteristik PPN. Nah, tapi sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwa PPN itu pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens. Nah, dia adalah seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919, ya. Nah, ini atau tahun 1920-an. Nah, di sini di mana waktu itu pemerintah Indonesia mulai mengadopsi sistem pertambahan nilai atau PPN pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan. Jadi awalnya adalah pajak penjualan yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Nah, alasan penggantian PPN karena dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat, ya, dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Nah, ini menurut Mardiasmo, ya, tahun 2008. Nah, sehingga PPN menggantikan peranan pajak penjualan di Indonesia. Nah, awalnya itu pajak penjualan. Nah, karena PPN memiliki beberapa karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh PPN, ya kan? Nah, menurut Soekarji tahun 2012. Nah, ada 5 karakter legal PPN seperti diuraikan, ya, oleh Ibu, ya, diantaranya yang pertama bahwa PPN ini adalah pajak objektif, ya kan? Apa itu pajak objektif? Nah, di sini bahwa suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya. Nah, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak
juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN itu ditentukan adanya objek pajak. Kondisi pajak tidak ikut menentukan. Ya, sebagai contoh nih, misalkan kita membeli susu, ya misalkan kita membeli susu kotak ya seharga 1.100 di minimarket, misalkan harus membayar PPN. Pasalnya bahwa susu kotak tersebut merupakan barang yang dikenai PPN, biasa dikenal dengan istilah BKP atau barang kena pajak. Jika dilihat dari struk pembelian, ya akan terlihat PPN misalnya 10%, ya kan, di struk pembelian di minimarket suka ada muncul ya PPN 10%. Berarti tadi 100, ya kan. Kakek misalkan orang tua dari yang misalkan tadi membeli susu kotak tersebut pun harus membayar PPN sebesar 10%. Ketika kita membeli susu kotak yang jenisnya sama, ya siapapun orangnya tetap membayar PPN jika susu kotak tersebut dibeli. Jadi intinya bahwa ketika kita membeli barang, misalkan tadi contohnya susu kotak seharga 1.100, itu sudah plus PPN, ya kan, 100 tadi PPN-nya. Sehingga PPN itu dikenakan atas setiap transaksi demi transaksi barang dan jasa. Karena itu di dalam praktek, wajib pajak perlu memahami barang dan jasa yang dikecualikan dari objek PPN. Jadi di sini nanti ada rincian non objek PPN, karena nanti ini menjadi panduan bahwa ketentuan PPN menganut prinsip negative list. Artinya, pengaturan di dalam ketentuan PPN itu mencakup non objek PPN yang terdiri dari barang dan atau jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Jadi tidak semua dikenakan PPN. Ada beberapa barang atau jasa yang nantinya dikecualikan dari pengenaan PPN, seperti itu. Kemudian karakteristik PPN yang kedua adalah PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini ya memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak, destinataris pajak ya, dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Di sini pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak. Karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, administrasi pajak, dalam hal ini Fiskus, akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai PKP. Sebagai pajak tidak langsung, tentunya PPN itu memiliki beberapa ciri-ciri atau poin-poin. Yang pertama secara ekonomis, beban pajak ya dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Contohnya, misalkan kita selaku pembeli, kita bukan PKP, kita tidak memiliki NPWP, tetapi kita dipungut PPN 10% oleh penjual yang berstatus PKP. Jadi secara tidak langsung kita sudah membayar pajak PPN, tetapi melalui pihak lain,
ya kan? Kan kita dipungut, yang menyetorkan adalah tokonya, bukan kita. Jadi secara tidak langsung kita sudah membayar pajak walaupun status kita sebagai pembeli tidak memiliki NPWP atau bukan PKP. Jadi yang PKP di sini adalah penjualnya. Kemudian, secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Nah, ini kan beban pajaknya kan pembeli. Jadi dia tidak membayar secara langsung, tetapi dia membayar secara tidak langsung melalui pihak toko yang kita tempat beli tadi, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik PPN selanjutnya adalah multi-stack tax. Ya, apa itu multi-stack tax? Itu adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Nah, di sini dulu James Mills DKK ya, di Institute for Fiscal Study 2011 itu menyebutkan bahwa karakteristik PPN itu sebagai attack on the value added at each step of the production process. Apa itu? Nah, di sini karena nilai produk akhir adalah total nilai yang ditambahkan di setiap tahap produksi. Dasar pengenaan PPN atau total value added setara dengan nilai jual akhir. Jadi contohnya misalkan awalnya itu dari petani. Nah, produknya adalah kapas ya. Kalau ini kita tokonya adalah pakaian ya awalnya. Harga jualnya misalkan 1.000 ya kan. Nah, kemudian dari petani kapas dia menjual harga jual 1.000 misalkan contohnya ya. Kemudian menjadi benang. Nah, ini ada namanya pengusaha pabrik benang. Nah, di pengusaha pabrik benang ketika sudah menjadi produk benang, dia jual seharga 1.200 ya kan. Berarti dia harga jualnya sudah 1.200, berarti PPN-nya adalah 120 ya kan. Nah, di sini dia pada saat beli benang tidak ada PPN masukan, makanya 0. Nah, ya jadi nanti PK dikurangi PM-nya adalah 120. Nah, kemudian dari pengusaha benang menjadi produk tekstil itu ada pabrik tekstil. Setelah menjadi tekstil misalkan dijual 1.400. Berarti kan pajak keluarannya dari harga jualnya kan menjadi 140, 10% dari 1.400. Nah, pajak masukannya berapa? Pada saat beli kan 120, ya kan? Karena dari harga beli di pabrik benang, si pabrik tekstil belinya itu 1.200. Nah, terus PK dikurangi PM, berarti 140 dikurangi 120, 20. Jadi terus seperti itu. Kemudian dibeli oleh pabrik garment karena akan dibuat pakaian jadi, ya kan? Kemudian dijual 1.700. Pajak keluarannya 170 dari 10% kali 1.700. Pajak masukannya berapa? Tadi dia beli di pabrik tekstil 140, ya kan? Berarti PKPM-nya adalah yang dia bayarkan 170 dikurangi 140. Kemudian setelah jadi pakaian jadi tentunya akan dijual oleh distributor. Nah, distributor sudah dalam bentuk pakaian jadi dia jual, ya kan, seharga 2.000. Nah, PK-nya berarti kan jadi 200, 10% kali 2.000. PM-nya berapa? 170. Tadi pabrik garment jual ke distributor, ya kan? Nah, pajak PPN-nya berapa? PK dikurangi PM, 200 dikurangi 170 berarti 30. Kemudian dari distributor dijual ke pengecer, pakaian jadinya dijual seharga 2.400 ya kan. Nah, keluarannya berapa? Pajak keluarannya berarti 240. 10% dikali 2.400, PM-nya 200 dari 2.000 tadi. Makanya pajak PPN-nya adalah 40. 240 dikurangi 200. Nah, yang terakhir pasti ditanggung oleh konsumen. Konsumen harga jual sebesar 2.400. Maka PPN yang ditanggung oleh konsumen adalah 240. 10% dikali 200 dikali 2.400. Jadi di sini nilai akhirnya adalah dikenakan atau ditanggung oleh konsumen. Nah, ini adalah karakteristik PPN yang ketiga. Nah, terus karakteristik PPN yang selanjutnya itu adalah mekanisme, ya kan? Mekanisme pemungutan
pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Nah, kalau dulu faktur pajak namanya ya, sekarang adalah e-faktur. Jadi, di sini sebagai konsekuensi penggunaan kredit method untuk menghitung PPN yang terutang, baik penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak yang bersangkutan itu diwajibkan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Ya kan? Nah, ini kalau sekarang adalah e-faktur yang sudah bisa dibuat secara online seperti itu. Kemudian PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri, ya kan? Nah, apa itu? Itu dipungut berdasarkan basis asal, origin, principle atau basis tujuan, destination, principle itu menurut TAIT 1988. Nah, di sini itu untuk origin principle itu PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa tanpa memperhatikan apakah akan dijual di dalam negeri atau diekspor. Nah, di sini dengan kata lain bahwa PPN dipungut ya di tempat barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, ya kan? Nah, di sini kemudian untuk destination principle-nya, nah PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Nah, dalam hal ini tidak dilihat asal barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, ekspor tidak dikenakan PPN, sedangkan impor dikenakan PPN. Nah, prinsip pemungutan PPN seperti ini mengacu pada konsumsi umum dalam negeri. Seperti itu ya. Jadi ada 5 karakteristik PPN yang perlu kita